Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya masih akan membahas atau sharing ya terkait salah satu situs yang bernama situs Blogger ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah login ke akun Blogger, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun Blogger, belum login, belum daftar akun Blogger, silakan tonton video saya, video tutorialnya, silakan cek aja ya, ada di video sebelumnya, bagaimana cara kita untuk membuat akun Blogger. Nah, kalau misalkan sudah login, tampilannya seperti ini, dan untuk di video kali ini, saya akan sharing menu atau fitur apa saja yang ada di blog ini. Baik, kita langsung saja ke intinya. Dan di sini ada garis 3 ya untuk menunjukkan menu-menu Blogger. Dan ini menu-menunya ya, ini fitur-fitur yang ada di blog ini. Dan ada salah satu hal yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan teman-teman suka menulis, suka hobi menulis, saya sarankan posting atau publikasikan ke blog ini. Namun, sebelum teman-teman mempublikasikan hasil karya tulisnya ke blog, harus memahami dulu ya, harus tahu dulu menu-menu ini untuk apa, fungsinya apa, dan ada apa saja ya. Nah, ini yang pertama ada info teknologi. Info teknologi itu adalah nama blog saya. Jadi, sebelumnya kan saya sudah membuat akun blog namanya Info Teknologi. Dan jadi harap diingat, sebelum teman-teman membuat akun blog, teman-teman itu harus membuat terlebih dahulu yang namanya akun Gmail. Maka kalau misalkan sudah membuat akun Gmail, bisa langsung membuat akun blog. Nah, dalam satu akun Gmail ini, teman-teman bisa membuat beberapa akun blog ya. Nah, ini kan saya baru membuat satu ya, info teknologi, dan bisa membuat akun blog lagi yang baru ya. Tutorialnya di video sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini ada postingan baru ya. Jadi teman-teman ingin membuat judul artikelnya itu tentang apa, kemudian isinya itu bagaimana ya. Jadi membuat artikel itu tidak ngasal ya, tidak asal-asalan, tapi harus memang sesuai dengan judul blognya. Jangan sampai judul artikel blognya itu seperti ini misalkan, tapi isinya beda ya, tapi harus sinkron ya, seperti itu. Kemudian untuk isi artikel ini jumlah katanya berapa ya, saya sarankan minimalnya itu minimal 300 atau 500 kata ya. Silakan bisa cek aja di Microsoft Word ya. Jadi artikel itu lebih banyak isinya, lebih bagus ya. Itu tergantung teman-teman juga ya, seperti itu. Kemudian di sini di sebelah kanan ada yang namanya label, setelan postingan. Nah, jadi label itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengkategorikan apabila ada isi artikel yang sama. Contoh, artikel yang pertama misalkan artikel saya itu tentang, judulnya itu tentang misalkan penyebab susah tidur. Berarti labelnya tentang info kesehatan contoh ya. Kemudian selanjutnya saya membuat artikel kedua misalkan tentang cara menjaga pola hidup sehat. Itu kan masih tentang kesehatan, berarti buat labelnya tentang info kesehatan. Maka artikel yang pertama tadi dan artikel yang kedua itu akan menggunakan label yang sama. Berarti jadi fungsi label itu adalah untuk mengkategorikan beberapa artikel yang sama ya, hampir sama. Meskipun judulnya beda misalkannya, tapi kan intinya tentang kesehatan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada dipublikasikan pada. Maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman sudah membuat beberapa artikel, nah diposting
di postingnya itu ingin secara otomatis atau secara misalkan manual di setting seperti ini. Namun nanti misalkan artikelnya udah jadi ya, ini kan otomatisme kan sesuai dengan waktu sekarang ya. Kemudian ingin disetel tanggal dan waktunya, misalkan artikel ini kalau sudah jadi ingin dipostingnya secara otomatis besok ya tanggal 9, misalkan jamnya jam 7 ya contoh. Nah, maka artikel ini akan diposting secara otomatis ya oleh sistem ini besok tanggal 9 bulan 12 tahun 2024 pukul 7 ya besok, berarti misalkan seperti itu. Kemudian untuk formalink, maksudnya permaling itu adalah begini. Kita kasih judul dulu ya, misalkan menjaga pola hidup sehat. Nah, judul ini biasanya akan muncul di sini di permaling. Nah, gitu kan seperti ini. Permaling ya. Jadi permaling itu adalah link artikel dari judul ini. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat judul artikel, ini linknya ya. Ini link yang bisa kita akses. Ini link yang bisa kita share ke teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini kan otomatis ya, kalau misalkan permaling itu apa? Jadi permaling itu adalah kalau misalkan ini misalkan judulnya itu terlalu panjang, misalkan mau di request nih, mau dipotong silakan bisa di sini ya. Ya nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lokasi, ya ini lokasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat artikel, apakah ingin menyantumkan lokasi atau tidak itu ya terserah ya. Kemudian di sini ada opsi ini terkait dengan komentar seperti itu. Nah, ini simpan dulu ya. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada statistik. Nah, fungsi statistik itu adalah untuk melihat jangkauan artikel kita itu sampai ke mana. Kemudian misalkan seperti ini. Untuk hari ini artikel kita atau blog kita sudah berapa orang yang mengunjungi. Kemudian kemarin berapa orang, bulan ini berapa orang, kemudian bulan lalu berapa orang. Kemudian semua itu totalnya, total keseluruhan sudah berapa orang yang sudah mengunjungi blog kita. Kenapa di sini 0? Kenapa di sini misalkan masih kosong ya? Karena blog ini blog baru ya. Jadi saya memberikan tutorial ya dari dasar dulu. Nah, di sini ada harinya, kita bisa melihat. Nanti kalau misalkan blog ini berkembang ya, sudah banyak artikel di sini akan muncul. Misalkan poster barunya di sini akan muncul nanti data statistiknya. Kemudian di sini ada tampilannya dari bulan September, Oktober, November, Desember. Itu akan muncul ini ya contoh ya ini. Ada tampilannya. Kemudian postingan, halaman dan lain-lain ya. Intinya adalah nanti kita bisa melihat jumlah view atau jumlah penonton berapa yang sudah mengunjungi ke blog kita ya seperti itu. Kemudian komentar. Nah, jadi kan otomatis ketika kita membuat blog, kalau misalkan kita membuka fitur kolom komentar, maka orang-orang itu akan mengomentari artikel kita dan nanti akan ada di sini ya, seperti itu. Kemudian untuk penghasilan, misalkan ada yang bertanya, emang membuat blog itu, misalkan membuat artikel itu emang bisa menghasilkan? Dan menghasilkannya itu bagaimana dan seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang betul ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat artikel yang baik, membuat artikel yang bagus, kemudian nanti kita akun blog ini tersambung dengan Google Search Console, Google Analytics, kemudian Google AdSense. Nah, jadi ketika akun blog ini ingin menghasilkan cuan ya, harus tersambung ke yang namanya akun Google AdSense. Dan bagaimana caranya? Silakan teman-teman boleh ya cari
video tutorialnya banyak di YouTube ya. Kebetulan saya belum membuat video tutorialnya. Jadi intinya bisa ya. Bisanya dari mana? Dari tayangan iklan yang muncul di artikel kita. Jadi kan silakan teman-teman lihat ya. Kalau misalkan kita cari di apa ya? Di Google, misalkan artikelnya artikel media besar ya, misalkan Detik ya, detik.com ya. Ini situsnya sudah ini besar ya. Nah, misalkan kita lihat ini sebagai contoh ya. Nah, kita lihat ketika kita membuka situs seseorang, nah di sini pasti biasanya suka ada iklannya biasanya. Nah, ini loadingnya. Nah, belum nampak iklannya ya. Bentar. Coba kita klik dulu salah satu artikel milik detik.com ya. Nah, ini kan di dalam blog ini, di dalam situs ini kan di sini ada iklannya. Nah, ketika sudah muncul iklan di artikel kita atau di blog kita atau di web kita, nah ini bisa menghasilkan uang ya. Jadi blog atau web bisa menghasilkan uang itu dari iklan seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada halaman. Ini halaman fungsinya adalah untuk menu statis ya. Nah, bisa cek aja ya di video tutorialnya ya, banyak di YouTube ya. Kemudian di sini tata letak. Tata letak itu fungsinya untuk memposisikan beberapa menu yang ada di blog. Kemudian di sini kan ada profil, ada arsip, ada label, kemudian ada header iklan ya, badan halaman, footer dan lain-lain ya. Ini untuk memposisikan atau mengatur-mengatur menu-menu yang ada di blog ya. Kemudian selanjutnya ada tema ya. Ini temanya. Untuk blog ini saya menggunakan tema bawaan blogger ya. Jadi belum saya edit, belum saya ubah ke tema premium ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti dari tema blog bawaan ini, teman-teman bisa beli ya. Biasanya lumayan ya harganya juga. Tapi kalau misalkan untuk pemula, saya sarankan gunakan aja bawaan blogernya gitu kan, biar hemat juga sambil belajar gitu. Settingnya bagaimana gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada setelan ya. Untuk setelan ya, di sini kan setelan dasar ya. Di sini ada judul, ada deskripsi, ini wajib diisi ya. Kemudian ada bahasa blog. Gunakan bahasa menurut apa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada konten khusus, ada Google Analytics ya, itu tersambung ke Google Analytics, harus memasukkan kode ID. Kemudian kode favicon ya. Kode favicon ini kode logo blog kita ya, nanti akan muncul, harus dibuat dulu. Kemudian di sini ada privasi, ada publikasi, alamat blog. Ini alamat blog saya ya, bawaan blogger. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membeli domain custom ya, itu harus membeli, misalkan begini. Kalau nama domain bawaan blogger kan blogspot ya. Kalau misalkan kita mau beli domain ke rumah web atau niaga hoster ya, itu harus beli ya. Biasanya harganya itu mulai dari ratusan ribu ya. Nggak sampai 300 ya, biasanya 160, 150, kadang juga mungkin ada yang 200 ya, itu tergantung dari penyedia domainnya ya. Nah, kemudian seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin ya masih pemula ya, saya sarankan jangan beli domain dulu, tapi kita belajar dulu apa aja yang ada di blog ini. Kemudian ini ya, HTTPS-nya aktifkan. Kemudian di sini juga ada izin.
ada postingan, ini checklist ya, centang ya, kemudian ada komentar. Nah, kalau bisa ini kan pengaturan bawaan blogger ya, jadi teman-teman jangan terlalu banyak merubahnya ya, tapi cukup aja setting menurut bawaan blogger ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham, saya harapkan jangan terlalu banyak diubah ya, seperti itu. Takutnya nanti mempengaruhi apa ya, pengaturan-pengaturan yang ada di blog ini. Kemudian di sini ada daftar baca. Daftar baca ini biasanya kalau misalkan kita ingin tahu tentang blog, di sini ada sebagai sumber referensinya. Kalau misalkan kita mengikuti blog seseorang, maka akan muncul di sini, akan muncul artikel-artikel seorang yang kita ikuti sebelumnya. Nah, ini lihat blog, ini blog saya seperti ini ya. Kenapa tampilannya seperti ini? Yang pertama, blog ini blog baru, jadi kebetulan belum ada artikel sama sekali yang saya buat. Kemudian ininya juga ya, temanya juga seperti ini, masih bawaan blogger. Jadi ini belum saya setting sama sekali ya. Ini video ini hanya untuk tutorial saja, apa saja yang ada di dalam blog dan bagaimana cara menyetingnya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.